Yang pertama, bagaimana masjid bisa makmur? Banyak program. Udah, bikin aja program, nggak usah mikirin duit. Ini mau tanya Pak Kiai, ini habis berapa miliar? 14 miliar. 14 miliar bisa. Apalagi bikin program yang hanya mungkin ratusan juta, itu lebih bisa. Ini gimana ya? Allah yang gerakkan. Nanti bikin program, Allah yang gerakkan. Yang hadir hari ini juga karena ada program, maka semakin banyak program. Contoh, rekreasi anak muda, sewakan bis ke mana, tur ke masjid-masjid, boleh. Atau ngecamp di mana, atau naik ke gunung. Kalau saya biasanya anak-anak muda saya naik gunung, saya ajak jalan ke Malioboro, saya ajak training, ada nginep di hotel, seneng. Jadi semakin banyak program, nanti semakin makmur. Nah, tinggal berani atau tidak, itu aja sih. Berani bikin program atau tidak. Ya, hampir semua. Jadi saya mencoba mengambil keputusan itu, saya seperti lokomotif kereta api. Naik Argo Walawu jam 21 malam sampai Solo jam 4 pagi. Maka kalau sudah dicanangkan, laju terus, hambatan, rintangan, tabrak saja. Takmir masjid yang menghambat, minggir. Gitu. Tangan dong. Iya. Ini udah bagus sekali. Ini bisa menghadirkan jamaah segini itu luar biasa. Nah, apalagi nggak hujan lebih banyak. Artinya hujan aja kayak gini. Ini sudah kelihatan auranya. Dan pengasuhnya Pak Kiai Muhammad, Pak Mustafa Kamal juga istiqomah. Seri ke 341. Ini kalau nggak istiqomah, nggak akan terbentuk kayak gini. Maka istiqomah, tantangan pasti ada. Dan yang kedua, bikin program. Yang kedua, yakin. Bila ada niat, ada jalan. Bila tidak ada niat, pasti cari alasan. Canangannya aja. Sebetulnya Pak, saya sampaikan, saya hadir di sini, ini atas undangan pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi. Diminta ngisi di MBS. Kurang beberapa hari, di cancel. Sudah saya jadwalkan jauh-jauh hari mengundang takmir masjid Sukabumi oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Ternyata tidak jadi. Karena niat saya adalah bismillah menuju Sukabumi, maka saya tetap jalan ke Sukabumi. Walaupun tidak ada yang ngundang, tapi ternyata Allah takdirkan bisa singgah di sini. Gitu. Jadi niat saya ya bismillah aja, silaturahmi dari masjid ke masjid. Tadi sampaikan, saya kebanyakan memang belajar sama Pak Kiai Jazir. Itu adalah ideologi guru kemasjidan saya. Saya hadir di sini, Pak Bada WA. Pak Mustafa Kamal itu adalah yang sering ngundang beliau. Terus saya WA, bismillah, saya silaturahmi ke sini. Ya atas izin Allah aja, nggak usah mikir apa-apa. Saya nggak mikir, akhirnya di WA Mas Anggi, Pak Kus, hotelnya saya siapkan. Saya nginep di hotel apa, Dava? Ya, nginep di sini, terus akhirnya pagi ini, nanti jam 9 baru ke Masjid Sejuta Pemuda. Pokoknya saya melangkahkan kaki, biar banyak masjid kelak di Padang Mahsyar menjadi saksi berbicara. Kusnadi adalah dari masjid ke masjid. Jadi Allah yang berjalankan, dibatalkan tidak apa-apa. Yang penting silaturahmi ke masjid. Ya, Allah kok perjalankan, niat saya pengen menyambung bahwa amal jariah saya bisa mengalir kepada almarhum Pak Kiai Jazir. Karena saya banyak belajar dari beliau. Bikin program, bismillah. Terus nanti diumumkan. Kalau ada jamaah yang protes, jamaah yang sering nggak berkenan, langsung saya umumkan. Selain donatur, dilarang mengatur. Kalau ada yang protes, Bapak donatur enggak? Enggak, jangan ngatur, tolong. Simpel saja. Kalau protes lagi, tanya lagi, donaturnya kecil atau besar.
Ini saya sampaikan waktu subuh. Artinya apa? Saya memprovokasi supaya semuanya jadi donatur. Ini aset jamaah ini. Gitu loh. Jadi memang saya itu ceplas-ceplos gitu ya. Kalau tersinggung berarti betul. Nah, gitu ya. Maka saya terkenalnya Prof. Kosnadi Ikhwani MM. Prof-nya adalah provokator, MM-nya adalah marbot masjid. Ya. Dan saat ini saya lagi ngambil S2 di Unismo, Universitas Muhammadiyah Makassar. Jurusan saya adalah manajemen masjid. Jadi pertama kali sekolah yang ada jurusan manajemen masjid S2 Makassar. Karena saya menginisiasi Akademi Marbot Masjid. Banyak sekolah hebat-hebat, tapi belum ada sekolah kemasjidan. Silahkan kalau ada anak-anaknya yang pengen jadi marbot masjid di Unismu. Terus yang kedua apa tadi? Bagaimana sikap kita menghadapi godaan dan cobaan saat hijrah? Ini sebelum ke situ tadi pertanyaannya bagaimana masjid bisa viral? Siapkan media, siapkan anak muda, belikan iPhone, belikan konten-konten, di scale up. Di sini juga ada masjid yang sudah mendunia, masjid 1 juta pemuda. Bisa tinggal belajar ke sana. Atau di depan ini masjid buka 24 jam, disiapkan teh dan kopi gratis 26 jam. Insya Allah banyak yang mampir. Siapin aja paling 10 juta 1 bulan. Saya tanya Mas Anggi, untuk kopi habis berapa 1 bulan? 35 juta. Untuk kopi saja. Al-Falah untuk makan itu 1 bulan 70 juta. Maka masjid makan. Ya, gitu. Masjid mustahil lapar. Ya. Orang yang nggak bisa nginep di hotel bisa nginep di masjid. Nah, semalam ini Mas Ray dari Marbot Aplikasi nginep di sini. Matur suwun, terima kasih ya. Ini Mas Ray angkat tangan. Nah, ini dari Jakarta. Beliau yang ngelola Marbot Aplikasi, followernya sudah 300 ribu.